Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Halo, Pak. Halo. Iya, Pak. Nah, Terdengar. gitu. Respon ya. Buka saja itunya lah. Tugasnya sudah dikumpul belum? Sedang pengumpulan, Pak. Datanya ya. Bagaimana, Pak? Halo. Iya, Pak. Ini bapaknya. Halo. Halo. Halo, Pak. Halo, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Belum? Sedang pengumpulan. Dan ya. Sekarang saya ingin melihat tugas dari salah seorang ditampilkan. Siapa? Bisa enggak? Betul, Dena, bisa ditampilkan tugasmu? Saya sedang menggunakan HP, Pak, jadi belum bisa ditampilkan. Oh iya, yang pakai laptop siapa? Destra. Baik, Pak. Coba tampilkan tugasmu. Begini, Pak. Ah, boleh. Coba lihat. Yang diuji itu X1 sama Y ya? Iya, Pak. Dengan Y. Ya, coba lihat Pearson-nya mana. Dapat hubungan, coba melihat. 600, Pak. 6, 0, data terdapat. Nah, uji signifikansinya gimana uji signifikansinya? Di bawah, Pak. Segini, Bawah, signifikan oleh Pearson. Rumusnya R kali bagi K. Oke, hasilnya dilihat. Hasilnya sama dengan tabel sebesar. Dia udah kita hitung lebih besar. Nggak kebaca, saya kecil banget ini. Tabel maka hasilnya hubungan simetri antara X dan Y. Jadi H0-nya mana hipotesis dibuat nggak hipotesis statistiknya? Hipotesanya di sini. Nah, hipotesisnya. Hipotesis terbukti, Pak. Hipotesis statistiknya dibuat? Ini bukan, Pak. Terbukti. Bukan hipotesis statistiknya. Saya berarti belum buat, Pak. Nah, harusnya dibuat ya. Itu bagaimana? Satu tidak berhubungan dengan Y. Oh. Hipotesis statistiknya apakah mau satu arah dua arah terserah ya.
Sudah betul ini. Mana terserah sekarang perhitungan Spearman. Ini Pak. Apa ini? Sekarang lihat. Spearman. Ini sudah betul ini. Ini Spearman ya Pak? Ini Spearman, oke. Nilainya berapa? 0,69. 0,6. Nah, signifikan tidak ini diujinya bagaimana Spearman, uji Spearman? Saya pakai rumusnya sama kayak yang Pearson Pak. Apa beda? Mana rumusnya? Rumus untuk Spearman mana? Ini. Enggak, Spearman tidak itu. Oh, bukan Pak. Bukan Bukan itu pakai Spearman ujinya, ya. Pak. Bukan uji tes Spearman, tapi Spearman itu menggunakan uji Z. Oh, Bentar, gitu. ya. Oke. Ganti Uji Z. rumusnya. Pakai uji Z. Rumusnya itu, aduh saya harus nulis ya sebentar. Yang Jadi Spearman X tidak menggunakan per uji N ya, Z Pak. ya. Oh gitu Pak. Bukan. Saya tulis ya. Jadi RS, tulis ya. Sebentar, saya gini dulu sebentar. Bentar. Gunakan statistik Z. Tulisnya Z sama dengan aduh bentar objek. Oke, bentar ya. Z sama dengan RS satu bagi akar satu. Bentar ya. Satu dibagi akar min.
Bentar, tolong dulu saya mau share dulu ya. Oke, Pak. Ya, kelihatan? Kelihatan ya? Lihat, Pak. Kelihatan? Ada, Pak. Oke, Pak. Nah, ini uji korelasi Firman tuh pakai ini, pakai uji jet. Rumusnya itu adalah seperti ini. Ya. Ya. Catat ya oleh yang lain. Jadi jet sama dengan dipakai uji statistik uji jet. RS itu ya, oke, sebentar saya perbaiki dulu ya. Bukan rho ya, rho RS aja simbolnya ya. Bentar. Saya perbaiki dulu. Oke, kelihatan? Kelihatan. Baca? Kelihatan. Baca, Pak. Baca ya? Terbaca, Pak. Nah, ini rumusnya ya. Jadi Anda uji statistik S itu digunakan ini, uji jet. Nah, seperti ini. Jadi H0 ditolak jika nilai jet itu lebih besar dari jet tabel. Nah, jet tabel untuk kesalahan 0,05 itu 1,96 dan untuk kesalahan alfa ya kesalahan 0,01 itu 258 gitu loh. Ya. Oke, sudah dicatat? Sudah, Pak. Baik ya. Kalau N
N kurang dari 30, kalau N Anda lihat tabel, biasanya ada tabel. Ya, dalam buku-buku statistik itu ada tabel ya untuk nilai Spearman. Biasanya dalam buku statistik itu misalnya ada critical value of RS, Spearman rank correlation coefficient gitu loh ya. Itu sehingga pada uji di dua arah ya, satu arah dalam tabel. Biasanya ya. Dilihat saja di situ ya. Di tabel di buku-buku statistika ya. Ada tabel di sana ya. Nah. Oke. Ntar lagi so. Nah, terus mana lagi, sok tampilkan lagi. Ini sudah kan, sudah Anda catat ini yang barusan ini? Sudah. Nah, sok tampil lagi Destra. Destra tampilkan lagi. Tapi saya yang Kendall apa namanya? Uji signifikansinya pakai uji T juga, Pak. Sampai kapan tampilkan lagi? Nah, gitu loh ya. Ini, Pak. Dalto ini ya. Hasilnya segini, Pak. Hasilnya beda-beda kan ya? 0,5 data sama tapi memberikan korelasi yang berbeda kan ya? Iya, Pak, betul. Nanti kita lihat dicek dengan menggunakan SPSS ya. Oke. Bentar. Oke, ini sudah betul. Diambil dari buku apa ini kamu mengambil? Dari internet, Pak. Oh, di internet ya nggak apa-apa. Iya. Bagus lah gitu loh ya. Ini rumus Kendallnya itu kan ya? Iya, Pak. Soalnya Nah, datanya terus uji signifikansinya ketemu belum? saya pakai uji yang T juga. Nggak bisa semuanya. Ya. Salah ya, perbaiki dulu ya. Oke, Pak. Oke. Bentar ya. Tiga, dua. Kendall menggunakan sama, Kendall juga menggunakan statistik uji jet ya. Oh, begitu, Pak. Saya tulis lagi ya untuk Kendall ya. Kendall digunakan statistik uji, saya share lagi ya ini. Oke, saya share lagi, saya ketik dulu ya. Ini uji korelasi Kendall ya. Iya, Pak. Kendall tahu disebutnya ya. Simbolnya tahu. Tidak sajalah kita.
RK saja ya. Buat gitu ya. Dua ya, dua n tambah 5. Salah sebentar. Ketiknya susah nih. Akar. Nah oke. Sekarang 2 kali 2n tambah 5 kali 9n n min 1. Tiga. Mana, Bu? Oke, sama saja ya. Kita lihat sekarang. Nanti kebaca nggak? Baca tidak?
Baca, Pak. Baca. Baca ya. Ini sama uji kalau menggunakan jet kriterianya sama tapi rumusnya beda. Kalau Kendall-Tau itu jetnya dihitung dengan rumus ini. Oh, Jadi kalau jet hitungnya lebih besar dari jet tabel, nah jet tabelnya itu pada alfa 0,05 itu 1,96 dan untuk alfa 0,1 adalah 2,58 gitu loh ya. Oke? oke, Pak. Iya, Nah, untuk Pearson menggunakan uji T gitu loh ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, sekarang yang itu yang Pearson, nah, Bob tampilkan lagi yang Destra. Iya, Pak. Yang uji T T-nya Pearson. Oke, mana yang T-nya? Ini. R mana R? R kali ya. 35 oke. Itu kan lebih lihat dengan dilihat di tabel nanti ya dibandingkan. Ini, Pak, tabel. Ya, tabel biasanya itu ada tabel T. Nah, di situ kan berapa kan lebih besar itu kan? Dan degree of freedom berapa datanya itu degree of freedom-nya? 0,5. Berapa tabelnya? 0,5 bukan, Pak? Ini Untuk 0,05 dengan DF berapa DF? Berapa NN-nya ini? Min 1 20, berapa Pak. itu? Destra? Iya, Pak. Jadi berapa itu signifikan apa tidak hasilnya? Signifikan, Pak. Mana lihat T berapa ini 36 dan tabel sebesar 02,1 ya. Kan bukan R ya, R hitung dalam analisis ini. Dan T hitung lebih besar daripada T tabel. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan gitu loh ya. Iya, Yang Pak. lain ngerti enggak? Rumusnya T hitung bisa saya ambil lagi. Coba lihat lagi. Yang mana, Bisa Pak? juga dihitung seperti ini uji T itu ya. Bentar. Enso. Uji korelasi Pearson. Pearson. R. Nah. Digunakan uji statistik uji digunakan statistik uji ya rumusnya R ya objek question oke. Sama dengan R dibagi akar 1 min R kuadrat R kuadrat
kali N-2. Iya. Ya, nah. Jadi itu sama ayat. Nah, atau Anda bisa menggunakan rumus ini ya. Bentar. 0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel ya. Tabel ada tingkat ini alfa ya 5 Nah, ini rumusnya. Rumusnya bisa juga menggunakan seperti ini ya. Rumusnya. Oke. Kalau Destra kan menggunakannya rumusnya beda sedikit, tapi intinya sama ya. Iya, Pak. Rumusnya sama. Oke, bisa dipahami yang lain? Bisa dicatat ini? Sudah, Pak. Udah ya. Oke, saya ganti. Tugasnya silakan diperbaiki lagi ya. Pak. Iya Pak, nanti diperbaiki semuanya. Ntar saya lupa lagi datanya yang mana ini ya. X1 ya. Itu apa tuh sana? Bentar ya. Untuk ini instalasi SPSS ada dari fasilitas UPI nggak Pak? Ya. Untuk akses SPSS. Soalnya kan berbayar Pak yang legalnya gitu. Ya. Gimana pertanyaannya gimana? Untuk akses ke aplikasi SPSS ada fasilitas dari UPI nggak? Karena nggak ada. UPI belum menyediakan ya. Anda harus nyari sendiri ya. Di aplikasinya diinstal sendiri SPSS-nya. soalnya kodenya berbayar Pak sekarang tuh. Ya. Nggak jelas Kodenya suaranya. berbayar. Jadi ada kode berbayar gitu Pak, harus ada registrasi. Nah, belum di SPSS mah di UPI mah belum menyediakan, tapi biasa kan ada yang nanti saya kasih yang bisa Pak bisa Anda Ya. langsung ya. Ya, siap. Saya kasih ya nanti.
Kalau ada, sebentar saya cari dulu ya. Sebentar, rasanya ada di saya. Sebentar ya. PSS ya, sebentar. Emang installnya saya lupa lagi gimana itu. Sama yang versinya Pak, yang terbaru tuh versi 27 kalau nggak salah ya. Ya, silahkan saja. Yang mana saja 24 juga bisa, nggak apa-apa. Oh iya. Cuma saya di mana nyimpennya, ininya, mentahannya. Bentar. Lagi di mana nyimpennya. Nyari sajalah, bisa Anda sendiri ya. Saya susah lah, lupa lagi di mana nyimpennya ini. Ya. Oke. Analisis sebentar datanya yang mana ini contohnya saya ingin praktekkan lagi dengan SPSS. Yang ini Pak, yang data Bentar ya. korelasi Excel. Yang 3 X1 X2 X3 ya? Iya, X1, X2, X3Y. Sebentar ya, saya cari dulu. Kuliah. Terlalu ini kuliah diferensial ya. Data 1. Oh iya, ini kuliahnya. Makan nanti pada manis sekolah ya. Kemana ya? Ini. Sebentar. Oke. Tidak ada kumpulin Pak. Dan ini ya. Yang diberikan ke Anda itu? Halo? Iya Pak, betul. Iya Pak. Iya kan? Nah, jadi akan diambil dari Excel, kopikan saja ke sana. Ya, sudah diberitahu ini caranya? Sudah Pak. Ya kan? Nah, ini datanya seperti ini kan. Nah, sekarang kita cek, kita menghitung korelasi antara X1 dengan Y kan? Kita akan cek, betul tidak perhitungan kita? Oke? Nah, nanti Anda installkan dulu SPSS-nya. Nah, klik analisis. Nah, gitu di sini ada menu semuanya. Analis. Nah, di sini ada menu ya semuanya. Kalau kita menggunakan korelasi, nah di sini ada correlate. Nah, di sini kan udah bisa foto saja, plug foto ya. Nanti ada bivariat. Bivariat itu 2 variabel. Ya. Relasi 2 variabel saja itu bivariat. Ya. Klik saja. Nanti keluar, bentar. Nah, keluar ini. Keluar kotak dialog, bivariat correlation. Kita akan menguji korelasi apa? X1 masukkan dengan Y. Nah, gitu loh ya. X1 dengan Y. Masukkan saja ke situ. Nah, di situ ada Pearson, Kendall dan Spearman, tinggal klik saja. Kendall kita hitung. Pearson juga kita hitung. Nah, di sini ada tingkat signifikansinya.
apakah kita akan uji dua arah atau satu arah? Kalau uji dua arah itu kan ada hubungan antara X dengan Y. Kalau uji satu arah, X ada hubungan positif atau negatif antara X dengan Y. Kita ambil yang dua arah saja dulu ya. Klik saja, nih kan bisa dipindah-pindah tuh. Satu arah, dua arah. Kita kan sudah tahu itu, sudah kita jelaskan kan? Direksional, non direksional. Di situ biarkan saja. Nah, nanti signifikansinya akan diberi tanda. Flag itu tanda, nanti tanda panah dan apa-apa tanda. Oke. Ini option biarkan saja. Kalau ingin disatukan rata-ratanya statistik deskripsinya, tinggal klik ini. Klik. Mean and standard deviation akan dihitung, biarkan yang lainnya. Oke? Kalau Anda ingin menghitung rata-rata dan simpangan bakunya, tinggal klik saja mean and dipilih. Mean and standard deviation-nya, terus klik continue. Sudah kan? Still, jangan biarkan saja ini, cancel. Klik OK. Oke. Nah, tunggu. Nah, ini hasilnya. Ya. Diperoleh hasil begini. Perhatikan oleh Anda sekarang. Kebaca nggak outputnya? Kebaca nggak? Loading. Loading. Tidak Pak, masih loading. Belum Pak. nampak, Pak. Muncul, Pak. Tidak Masih kelihatan? di SPSS. Loading. Outputnya kebaca nggak? Tidak Pak. Belum ada, Pak. Nah, Belum oke. Akan saya stop share-nya, jadi balik lagi. Nah, sekarang mudah-mudahan ada. Ada, Ada, Pak. Pak. Nah, Ada, Pak. itulah. Titiknya X1 rata rancang 4,95, simpangan bakunya adalah 2,66 sekian. D simpangan rata-ratanya 5,5 dan simpangan bakunya 20 sekian. Jumlah ukuran sampelnya ada 20 gitu loh. Oke, kebaca? Kebaca enggak? Baca Pak. Oke, sekarang korelasi Pearson. Nah, Pearson, nah betul enggak Anda ngitungnya? Tinggal dicek. Relasi Pearson adalah 0, relasi X1 dengan Y adalah sebesar 0,74. Lihat kan tanda bintang. Di sini langsung ujinya tidak menggunakan uji T dan sebagainya, tapi yang dilihat adalah tingkat kesalahan yang dihitung, value. Nah, perhatikan oleh Anda. Itu ada tanda bintang 2. Bintang 2. Artinya apa? Korelasi adalah signifikan pada tingkat kepercayaan 0,01. Jadi ini kan tingkat kesalahan yang dihitungnya itu lebih kecil dari 0,05. Jadi artinya korelasi antara X1 dengan Y itu adalah signifikan. Ya, besarnya korelasi sebesar 0,674. Apakah ini kuat? Kuat atau Kuat. kategorinya ada pada kategori apa kalau kuat lemahnya korelasi hubungan antara variabel. Oke, bisa dipahami? Jadi kalau tadi kan H0 kita tolak ya. Kalaupun kita salah menolak H0, kesalahan kita adalah lebih kecil dari 0,01. Bagaimana kalau bintangnya 1? Itu signifikan pada tingkat kepercayaan 0,05 gitu loh. Ngerti nggak? Nah, tanda bintang tak ada tak. Lihat artinya. Korelasi adalah signifikan pada tingkat kesalahan 0,01. Di 2A arah. Bisa dipahami? Tidak? Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan tidak? Ayo. Nah, ini Kendall termasuk pada statistika non parametrik. Di peringkat ini yang ngitung kan manual Anda memperingkatkan, hasilnya adalah kalau menurut Kendall itu sebesar 0,56, sama signifikan bintangnya 2, signifikan pada tingkat kepercayaan 0,01. Firman adalah 0,693, juga signifikan pada tingkat kesalahan 0,01. Bagaimana kalau kita ujinya satu arah? Tinggal diklik saja tadi ujinya satu arah. Gitu loh. Dipahami enggak?
Bisa? Jadi kita bisa membuat kesimpulan bahwa dihitung dengan menggunakan Pearson, Dato ataupun Spearman, ya, terdapat hubungan positif yang signifikan antara X1 dengan Y. Adapun besarnya hubungan antara X1 dengan Y itu kalau dilihat menurut Kendall sebesar 0,556, menurut Spearman 0,693, sedangkan menurut Pearson sebesar 0,67. Sudah dipahami? Ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, sebaiknya Anda jangan menggunakan itu ya, jangan terlalu menggunakan Google, tapi Anda lihat ke buku ya. Boleh saja belajar dari Google, tapi juga lihat dari buku ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, sekarang apakah Pak bisa juga kita hitung untuk X2-nya? Nah, bisa saja. Perhatikan sekarang saya masuk lagi share. Nah, ini datanya. Nah, sekarang oke, datanya sudah tampil lagi enggak? Sudah? Sudah, Pak. Tuh. Sudah, Pak. Nah, direspon ya cepat ya. Siapa aja yang nggak respon? Mentak saja sekarang menganalisisnya. Bisa saja kalau menggunakan SSS, semuanya langsung saja dihitung. Nah, lihat. Dimasukkan semuanya. Kalau mau, nah ke sini. Kalau mau semuanya ya, di riset dulu. Kalau Anda ingin serentak semuanya, saya pengen lihat semuanya aja, tidak usah satu-satu. Nah, saya ingin berubah saja, jangan tail jadi one tail misalnya. Klik one tail, ingat one tail kan? Hipotesis kita menyatakan hubungan positif atau negatif. Ya, oke. Kita ingin luar tetap melihat dan simpangan bakunya, continue. Kita juga menggunakan Kendall 1K. Oke, nah, hasilnya korelasi nih, ini serentak semuanya. Ya. Belum nampak. Perhatikan. Sekarang berparasi, kita lihat dulu parametriknya. Maaf, Pak, belum nampak, Pak. Lihat. Oh, belum nampak ya, sebentar. Share. Sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sekarang mau kelihatan ya. Simpangan statistika deskriptifnya rata-rata untuk X1, rata-rata X2, X3, dan Y. Ini simpangan bakunya, standar deviasi X1, X2, X3, Y, dan jumlah ini ukuran sampelnya 20. Relasi Pearson, nah tadi kan X1 dengan, lihat aja ke sini ya. X1, ya Anda jangan lihat sekarang, yang kita lihat fokus pada ini kan jadi matrik korelasi. Yang kita ingin lihat itu adalah hubungan antara X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y, gitu kan. Saya tanya sekarang, korelasi Pearson, hubungan antara X1 dengan Y sebesar 0,674. 674. X2 dengan Y 0,532. 0,532. Signifikan tidak? Sekarang tandanya lihat. Sig one tile. Nah, keluar angka signifikansinya. Ini perhatikan oleh Anda di bawahnya. Sig one tile. Sig one tile itu menunjukkan p-value ini. P-value kan kriterianya apabila nilai P lebih kecil dari 0,05. Ini kan lebih kecil dari 0,05 kan? Iya, Pak. Jadi kita katakan korelasi antara X1 dengan Y sebesar 0,74 itu adalah signifikan. Ya, tandanya bintang 2 juga. Korelasi signifikan pada tingkat kesalahan 0,01. Kesalahan kita adalah 0,001. Gitu loh. Ngerti? Perhatikan p-value ini nih. Ya, jadi tidak menggunakan teh hitung, tapi langsung dilihat sig. Sig itu adalah
nilai P yang dihitung, probabilitas kesalahan yang dihitung. Kesalahannya ditetapkan berapa? Kita maksimal 0,05. Jadi ini P value-nya signya 0,001 lebih kecil dari 0,05. Hasil uji signifikan. Bisa dipahami? Paham enggak? Yang kedua, signifikannya berapa ini? Yang kedua, besarnya korelasi X2 dengan Y sebesar 0,08. signifikannya berapa? P value-nya berapa? Nilai P-nya? 0,08. 0,08. Coba siapa ini? Jamal Mustafa berapa nilai P-nya? 0,008, Pak. 0,008 lebih kecil dari daripada 0,05. 0,05. hasil uji? Signifikan. Gitu. Sekarang yang ketiga X3. Berapa korelasinya? 0,347. 347. 0,347. Ada tanda bintangan tidak? Enggak. Kenapa tidak ada tanda bintang? Karena tidak signifikan. Karena tidak signifikan, betul. Kenapa tidak signifikan? Nilai P-nya lebih besar daripada 0,05. 0,05. P value-nya sebesar 0,067. 0,67. Nah, gitu. Jadi kalau tidak ada tanda bintang, itu tidak signifikan. Tanda bintang itu kesepakatan para ahli ya. Di jurnal-jurnal, tanda bintang itu ada 3. Tanda bintang P1, tanda bintang 2, tanda bintang 3. Sudah sampai 3. Kalau 1 berarti signifikan pada tingkat kepercayaan pada tingkat kesalahan 0,05. Bintang 2 signifikan pada tingkat kepercayaan 0,01. Bintang 3 signifikan pada tingkat kesalahan 0,001. Loh ya. Dipahami? Bisa, Pak. Catat Bisa, itu, Pak. catat ya. Oke. Ya. Sekali lagi. Nantinya ada P-nya nanti ditulis di ininya ada bintang 1. Kalau bintang 1 signifikan pada tingkat kesalahan 0,05. 05. Bintang 2 signifikan pada kesalahan 0,01. Kalau nanti ada bintang 3, signifikan pada tingkat kesalahan 0,001. 001. Gitu loh ya. Pak. Ya, Pak. Pak, saya mau bertanya. Jelas? Ada pertanyaan? Taruh, Pak. Jelas? Nah, ini korelasi Pearson. Jadi, dari 3 variabel, satu tidak berhubungan dengan Y, yaitu adalah X3. Uji 1 arah. Kalau 2 arah, klik aja 2 arah. Kalau 2 arah mah kita tidak menyatakan positif atau negatif. Hanya ada hubungan, ada pengaruh saja. Kita lihat pakai non parametrik. Nah, ini lihat. Sama ini juga. Atau X1 dengan Y berapa korelasinya? 0,556. 56. Signifikan tidak? Signifikan. Signifikan karena kesalahannya hanya 0,001. X2 sebesar 0,36. lihat bintangnya, bintang 1 kan? Apa bintang 1? Nah, ini kan 0, probabilitas P-nya adalah 0,019. Jadi lebih kecil dari 0,05. Tapi sebutnya ini signifikan pada tingkat kesalahan 0,05. Kita lihat bintang 1. Nah, sekarang yang X3 signifikan tidak? 0,203. Tidak signifikan kan? Tidak ada bilangan kan? Iya. Iya, betul. Tidak signifikan. Sekarang Spearman sama hasilnya. Spearman juga ada bintang 1. Ini bintang 2 hasilnya kan? Tak X2. Yang X3 sama tidak signifikan. Perhatikan penjelasan di bawah. Nah, lihat. Bintang 2 korelasi signifikan tingkat kesalahan 0,0. Bintang 1 korelasi signifikan pada tingkat kesalahan 0,05. Bintang 1 tuh. Bintang 3 signifikan pada tingkat kesalahan 0,001. Paham? Paham, Pak. Paham tidak? Paham, Gitu Pak. loh kalau pakai SPSS cepat ya, tapi penafsirannya
Nanti harus paham. Jadi kita tafsirkan berdasarkan, ya. Nah, kalau mengikuti ini berdasarkan analisis korelasi Pearson diperoleh informasi objektif bahwa, nah gitu loh ya, bahwa dapat hubungan positif antara X1 dengan Y dengan keratan hubungan sebesar 0,674, antara X2 dengan Y dengan keratan hubungan 0,532, sedangkan X3 tidak berhubungan dengan Y, gitu loh ya. Besarnya kesalahan untuk hubungan X1 dengan Y sebesar 0,01, untuk X2 sebesar 0,008, sedangkan untuk X3 tidak signifikan karena sebesar 0,067 lebih besar dari 0,005. Oke, bisa dipahami itu tafsirannya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Gus. Sudah Anda paham gini ya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Baru belajar. Silahkan Anda nanti yang manual disesuaikan ya. Dan ini SPSS-nya. Silakan nanti Anda hitung secara manual. Nah, dicocokkanlah dengan ini. Nah, hitungan untuk itu kan X1 ya. Silakan hitung nanti X2-nya, X3 juga. Nah, ini pakai Pearson begini ya. Dan Kendalto pakai SPSS itu. Jadi pahami? Ya? Nah, yang tugasnya sok dibuat logo dulu. Sudah semuanya dikumpulkan belum tugasnya? Oh, Ya, belum. diperbaiki lagi, Pak. Diperbaiki dulu, Pak. Perbaiki dulu Pak, ya. sebenarnya. Perbaiki ya. Manual, Anda uji T-nya, uji Z dan sebagainya, lihat di buku, jangan cukup mengandalkan. Nanti di tugas disertakan antar pustakanya apa yang Anda pakai ya sumbernya. Nah, terus dicek dengan SPSS, akur ente. Nah, SPSS itu hanya untuk digunakan untuk mengecek saja ya benar tidaknya perhitungan kita. Kalau nanti Anda di S2 baru semuanya menggunakan alat. Oke. Tapi kalau ngitung-ngitung 3 variabel begini ya nanti manual itu terbatas ya. Tapi nanti kita belajar ya dengan menggunakan matrik. Ada lagi pertanyaan? Fahrul tadi katanya mau nanya. Tugasnya diperbaiki ya. Oke. Sekarang kita sudah pertemuan keberapa ini deh? Kalau di absen pertemuan ke-5, Pak. 5 ini teh. Dengan ini 5 ini ya. Tapi kan ada yang pertemuan pertama, jadi mungkin harusnya ini ke-6, Pak. Udah 7 ya. Oh iya, udah. Kita serap ya. Sebentar lagi kita mid test nih. Jadi dimasukkan dulu tugasnya ya. Selesaikan dulu. Iya. Iya, Pak, kemarin teh kalau nggak salah ada yang belum mengumpulkan tugas, Pak. Harus apa? Gimana? Ada yang belum mengumpulkan tugas kemarin itu atau sudah lewat email Bapak mungkin? Nggak tahu, saya cek aja. Pokoknya harus dikumpulkan ke Fahrul dulu, dikumpulkan di ini, di ketua kelas. Ya. Ya terserah, pokoknya harus dikumpulkan ke saya ya. Biasa sebaiknya dikumpulkan dulu di Fahrul. Untuk ketua kelasnya siapa? Fahrul? Ya. Nah, kumpulkan di Fahrul, nanti Fahrul dikirimkan ke saya saja dalam satu file ya. Supaya tidak berceceran. Ya, kalau langsung ke saya itu berceceran. Banyak ya. pesertanya ya. Ada berapa sama orang S3 kan juga ya, Pak? pesertanya? Oke. Pak, saya ingin tanya, Pak. Tinggal itu ya, tinggal SPSS-nya ya. Sebentar saya cari dulu ya. Baik, Pak. Terusnya ada Ya, di Pak. pada saya ya. Saya cari dulu. Iya, Pak. Mudah-mudahan ada. Yes. Disimpan di mana saya nyimpan? Coba di sinilah SPSS ya.
Di set. SPSS di mana? Oh, bukan. Program. Nggak ada di mananya, ntar lah. Bisa sih uniku nggak ada. Dicari. Oke. Data. Di mana tuh? Saya nggak ada. Stop. Can kapanggih, can kapanggih. Buku SPSS. Mana nih dokumen? Mos data, gitu. LM tidak ada. Data. Multimedia. Nah, ini dia. Amos SPSS. Copy. Bisa nggak di ini kirim? Bentar ya, sudah dapat.
Gamaun. Oh ya. Wah, lama ini. Kopi dulu. Kopi. Masuk ke dokumen kuliah. Kuliah inferensial. Oke, masuk, paste. Ayo 1665 teman saya seperti ini aja. Ini jalan sepeda. Banyak kembali lagi jadi asaan. Bukan macam-macam aja. Kurang komunal. Gila.
Susah, berat, terlalu berat, terlalu banyak, nggak bisa dikirim, nggak bisa di-emailkan. Ya, sudah dapat ada ya SPSS, tapi ketika mau dikirim tuh lama. Caranya gimana Pak Rul kalau ingin ngirim? Bisa saya ingin ngirim ke sana ke email kamu. Boleh Gimana caranya? dibuat Google Drive, Pak, dimasukkan saja. Sudah dikompres tapi terlalu besar, 1006 MB itu susah dikirim ke email mah. Program SPSS di sana harus bagaimana ya? Karya penasaran. Bisa dikirim di link yang pengumpulan tugas saja, Pak. Jadi nanti di-upload di Gimana Google caranya? Drive. Saya mah nggak ngerti. Ambil lagi ya. Copy, saya simpan di ketika inferensial. Paste, sudah. Saya coba lagi deh. Kalau ingin saya pisahkan, tapi kayaknya bisa dipisah. Kalau bisa dipisahkan amosnya, karena ada amosnya, jadi terlalu berat. Agak susah, Pak, kalau misalnya dipisah nanti. Karena ini harus dipindahkan dulu ke cara minahinnya kan kalau saya pindah ke dikirim melalui email. Kirim dulu ke email saya, dari email langsung saya pindahkan ke grup. Tapi ini susah. Sebentar ya, saya coba lagi. Saya coba kirim lagi ini compose. Tuh. Nanti ini berat. Ini open PLT open. Tuh dia memberikan terlalu besar, nah maka akan dikirim melalui Google Drive link. Tapi itu lama sekali itunya tuh. Nah, sudah maju Iya, dikit-dikit. Pak, sangat lama. Itu ya caranya. Dia akan ke Google Drive gitu. Ini lama nih, kesel. 1006,3. Cepat gimana caranya? Lama ini. Ya sudah, biarin saja nanti. Kalau sudah pindah ini bisa dikirim melalui grup nggak ya ini? Oh, nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Kenapa kayaknya, Pak? Oh, bisa enggak ini ya? Soalnya semua melalui SPSS. Memudahkan itu. Aduh, lama ini, gimana caranya? Sudahnya di cancel saja lah. Lama. Oke, gini sajalah nanti biar kalau sudah ini Anda cari juga ya. Oke, bentar. Sekarang Anda bereskan dulu tugas itu ya. Oke. Sekarang Anda bereskan dulu tugasnya ya. Sekarang aja kerjakan sampai di sini ya. Ini kan menggunakan Zoom program kan? Prodi ya? Iya, Prodi, Pak. Iya, Pak. Terus absensinya dibuat, masukkan ya, buat absensi juga. Absensi, nah kita foto dulu sekarang. Dimunculkan, muncul semuanya, muncul, foto dulu, foto.
1, 2, 3. Satu lagi berikutnya. Nah, ada Febrianti Santa di sini, Magali Akbar. Oke, 1, 2, mana lagi Aditya mana? 1, 2, muncul. 1, 2, ya, sudah. Oke. Sekarang Anda tugasnya dikerjakan dulu sekarang, ya. Oke, sambil saya ini akan memisahkan dulu SMS dari Amos, nanti saya kirimkan. Mudah-mudahan bisa. Nah, tugas statistika sudah ada nih linknya Bitly. Ya, masukkan datanya, apa tugasnya. Tugas itu akan sangat membantu Anda ya nanti ya. Ya, saya tunggu tugasnya sampai jam 12 ya. 12 siang ini. Oke? Jadi Mami? Halo, ada pertanyaan? Bisa? Sekarang Siapa? perbaiki, sudah saya, barusan kan sudah saya ini kan, mal teh apa-apaan kamu teh pakai apa itu teh, pakai jeng, ayah wae kamu. Ganti ulah pakai nukarar itu. Siapa? Oke, dia kan tugas saya. Ya semua ya. Dia kan tugasnya. Siapa? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Bapak. Jam 11 sekarang ya, saya tunggu. Oke, Pak. Terima Iya, kasih, ya, Pak. Baik, Pak. Jamal ya. Maaf guys. Jangan kasih aku host lain kali guys. Aku orang iseng. Untung akhiran ketahuannya. Aku juga mau. Spotlight. Desra. Apa? Ini nggak bisa. Dari S-nya. Lu gimana sih biar kayak Jamal? Iya, gimana sih kalau Mau. Pakai filter. Kenapa, Farah? Belum ngerjain. Mana? gue sesuai imut mal. Ada lipsticknya juga tahu gini bisa. Ini di mana sih? Ini bukan filter loh ya. Masker. Ini tabel SS-nya nih. Kalau ada. Coba dong share screen. Nih. Sama nggak? Desra jadinya pakai yang 0. Iya. Dulu deh. Di akhirnya kan. Ini akhirnya. Apa itu aku nggak ngerti. Sama nggak? Sama dengan Totalnya 95. Kok 95? Ini rekornya udah dulu ya. Udah wes.